itu kalau kita lihat kalau di job sheet kalian tolong ini ya, kan ada misal contohnya ini user root sudah, ini balik lagi, terus membuat user, kalau ini sudah selesai, kalian ini sudah selesai ya, ini kalian sudah kerjakan, sudah selesai, udah oke. Mungkin seperti ini ada tambahan disesuaikan di video, kayak di video. Kemudian membuat user.js. User.js itu kalian memastikan kalian harus punya, nanti lanjutannya yo, ini harus duwe database PHP mayat. Ya Allah Gusti, ngomong to we. Ya, iklan, ngono ya ngomong to, ya. Ini kalau sesuai dengan job sheetnya saya kan keliru, mesti kurang lengkap yang ini. Kalian sesuaikan dengan yang ada di video. Yang video itu sudah benar. Sampai video itu kan yang ini, terakhir itu yang ini delete-nya sudah, ini sudah. Kemudian Pak yang ini perlu diketikkan ndak? Ini kalian ketik boleh, kalau ndak juga nggak apa-apa. Mesti nanti dulu juga nggak masalah. Yang ini saya kegedean ya. Yang ya ini kan ada line 21 itu nanti ini yang line 2 beberapa ini? Line 5 itu nanti diedit lagi ya. Jadi nanti kalau kalian sudah membuat user.js, oke kita lanjutkan aja ya. Saya membuat user.js biar kalian ini user.js saya membuat di sini di models, saya buat lagi ada user.js. Di user.js ngapain aja? Ini kita lihat di lampiran kira aja. User.js itu lampiran 2 loh. Nah ini kan 2 nang gini. Nah kalau ini membuatnya gimana? Ya ini buat aja konstanta db sama dengan hilang. Kalau pakai focus screen sama dengan saya hilang. db sama dengan require. Di sini petik db. Oke, ini sudah konstanta bgrip-nya. Ini kalau untuk yang bgrip require apa aja? Bgrip JS. Oke, kemudian kita membuat raw function. Kita sering pakai raw function. Konstanta create table user. Ya, create user tabel kok. User table sama dengan raw function panah ini membuat konstanta key sama dengan petik ini petik cacing ya. Nah ini petik cacing create table. Nah ini fungsinya kemarin kita belajar SQL itu gitu. Iki ndelok sik ae cah. Engko lek komo kowe nanti dilanjutnya si sapa Hayu. Nah ndelok sik ae, ndelok ngarep sik ae.
ya rakitan kue asine ya rada ngempet enggak apa-apa, dilihat depan aja. Dilihat di ini. Create table if not exist. Lah ini kemarin yang belum, ini if not exist. Jika tidak ada, if not exist itu jika tidak ada dibuat. Kalau sudah, kalau ada ya nggak usah buat. Nah, ini if not exist itu gitu. Nah, ini kita enter ID, value-nya apa nih apa? Ya, tipe datanya int, kemudian auto increment, kemudian primary, oke, kemudian nama varchar 100, kemudian ada satu lagi, ini password apa? Varchar 100 juga. Apa? Email ya? Oh iya, email ya. Ya, ada email. Saya email varchar 100 juga. 100. Nah, kemudian unique itu nggak boleh sama aja. Jadi kalau nanti ada yang sama pasti ada error, ada diberi peringatan. Itu unik. Jadi kalau wong iku unik banget berarti ora ono bedane, ora ono sing madani. Jadi kalau orang itu unik banget, nah itu berarti nggak ada kalau ada yang sama itu nggak unik. Oke, unik sudah. Kemudian ini titik koma. Lanjutnya kita eksekusi. Nah, ini db titik query. Nah, ini yang dieksekusi apa? Konstanta key. Kemudian dipakai error function juga. Ini parameternya ada 2, error sama ini error function hasilnya. Ini mengembalikan nilai hasil. Nah, bukan parameter. Ini apa ngarani? Nilai baliknya ada 2, parameternya 1, nilai baliknya ada 2. Sini kurung kerawal, enter. Nah, if error, yen error ngapain? Nah, ini log misal apa tadi? Error console error. Tidak berhasil membuat tabel user. Pakai dulu. Kemudian di sini error titik stuck. Nah, oke. Kemudian di sini return. Sudah. Nah, kalau benar, ini kalau benar kita ngasihkan log berhasil membuat tabel user. Oke. Ini sudah user membuat create tabel user sudah. Yang selanjutnya oh iya, ya Allah. Salam. Saya kemarin keliru ya. Enggak apa-apa ya. Ini nanti penamaan agak dirubah ya. Create user tabel ini ada saya keliru. Kemarin saya diingatkan Pak Hamim tapi kelupaan belum saya edit. Jadi di situ ada create user ya. Biar kalian oh iya, benar sudah. Jadi create user itu untuk ininya. Di ini create user. Terus di sini parameternya apa aja? Parameter inputannya. Nama, email, kemudian apa? Password. Terus sama call back.
callback ini nanti di macam-macam. Nah, terus di sini arrow function kurung kerawal enter. Kemudian create usernya itu, nah ini membuat hashed password hash pass gitu ya. Ayo, nang sini tuh. Hashed ya. Pass. Maksudnya apa? Hashed pass itu untuk jadi kamu ngomong A, misal kamu ngetikkan A di hash itu, jadi nanti hasilnya itu gak jelas. Maksudnya jadi dienkripsi. Nah, ini bcrypt titik apa? Comparsing apa? Oh, hashing. Nah, ini password 8. Yes. Kemudian konstanta lagi key petik 2 boleh, insert into users, kemudian di sini ada nama, email, password. Yes. Nah, followers spasi ya, followers. Nah, ini saya agak keliru. Nah, di anu keliru, di apa namanya, di modul itu keliru. Tanda tanyanya itu kalau sininya ada 3 berarti sininya 3. Ya. Kan itu ada tanda tanya berapa? 2 kan, harusnya 3, koma kemudian di sini titik koma, kemudian db titik query, key, koma, nama, email, koma, 1 lagi. Ini ada yang saya kurang lagi. Ini hashed pass nih, hashed pass. Nah, di sini kan saya keliru password kan. Lah ini ra ono gunane lan. Nah, ini di hash, jadi hashed pass. Ini kebalik, kemudian ditambahi callback. Titik koma. Yes. Ini sudah Oke, ini dulu kita simpan. Nah, di sini Pak, ini cara penggunaannya gimana? Cara penggunaannya ya, ben kalian tahu bedanya. Nanti kita ada tambahan 1 lagi, itu controller. Jadi controller itu sebenarnya bisa langsung. Nah, ini nanti bedanya di job sheet itu langsung, tetapi kalau yang ini saya jelaskan di sini biar kalian ada bedanya. Ini user, penamaan saya apa? User controller. Ini di sini user controller .js. Oke, kita lihat user controller. Pak, itu belum diselesaikan. Ya, ben kowe ngerti konsepnya, jalannya, alurnya jalan, biar tahu. Ini user controller. Nah, di sini ada kita buat aja. Ini sebenarnya belum pakai JWT, tapi nanti ketika login kalian butuh itu require ini JWT web token.
terus ada konstanta bcrypt sama dengan require ternyata enggak anu bcrypt JS, kemudian adalah di sini dipanggil konstanta user, pakai besar user model. Ini modelnya kita panggil require petik 1 titik slash model slash user. Kemudian nah ini kita buat konstanta. Nah ini biar kalian beda, saya yang keliru, astagfirullahaladzim, mohon dimaafkan. Ini insert nanti berubah ya Cah. Ini di sininya biar kalian tahu bedanya. Insert user. Oh sorry, kebalik berarti. Ini create user. Biar tahu bedanya, kalian nanti saya rubah. Ini request sama respon, membuat arrow function. Ini konstanta nama, email, password sama dengan request body. Nah, di sini saya ubah dulu usernya itu, ini namanya saya rubah yang tadi. Ini jadi ini create user malah insert user ya, biar kalian sama tahu. Oh ini untuk menginputkan datanya. Di sini insert user, tapi di controllernya itu create user. Jadi membedakan. Jadi biar beda create user. Nah untuk pemanggilannya di sini kita panggil user create user besar titik. Nah ini belum diekspor. Ini export dulu, modul diekspor sama dengan petik 2. Di sini ada create user tabel, insert user. Nah, di sini baru panggilnya, ini baru kepanggil insert user. Nah, parameternya apa? Di sini kita lihat. Nah, ini parameternya nama, email, password. Kemudian ini callback-nya itu ada 2 Cah. Di koma di sini ya koma kurung 2 error result. Error sama result, kemudian arrow function kurung kerawal enter. Nah, ini kurang kerawal, kita buat if error ini return res statusnya 500. Kemudian titik JSON error titik message. Kok ada error merah? Kita cek dulu. Error sorry, ini ada error
Nah, ini ada titik 2-nya. Error message. Nah, jika benar, nah ini kita kembalikan status 201 berhasil, titik JSON. Terus ini ada message. Isinya apa? User created. Kemudian ID-nya ini user ID. Nah, ini di result insert. Ini pakai S ya aja. Ini S, sorry. Ini S. Ini insert ID. Terus sudah titik koma, ini titik koma. Ini kita jangan lupa modul titik export, kemudian sama dengan kurung kerawal, ini create user. Oke. Nah, manggilnya gimana? Ini yang kan sudah kontrolernya sudah. Ini opsi yang kedua itu di user roots-nya untuk post. Ini kan tadi untuk membuat kan. Nah, ini dihapus ya. Ini tak remark dulu ya. Ini jadinya saya remark, saya off-kan. Pak, jadi diganti gimana? Diganti kayak gini. Ini buat dulu cons user controller sama dengan require user controller. Kemudian ini saya remark jadinya router post, karena ini post petik 2/user. Kemudian ini enggak kayak gini lagi, enggak buat arrow function, kan beda. Iki apakah nanti bisa di sini? Terus kamu user controllernya kamu buat gini ya enggak apa-apa, cuma ini biar tertata lebih rapi di user controllernya, enggak di user roots-nya itu cuma sedikit. Nah, ini pakai kayak gini. Saatnya jam keempat dimulai. User controller titik create user. It's time to begin the fourth lesson. Oke, kita coba pakai node node src/appjs. Kita jalankan dulu. Oh, already use. Ada. Oh, astagfirullah. Saya keliru ngeditnya. Ini ini kepanggil. Oh, sorry. Ini saya off-kan dulu benar-benar di sini. Kita jalankan. Nah, ini ada error. Errornya di out does not support authentication. Ini keliru. Ini does not support authentication protocol. Nah, ini di MySQL-nya ada error di user di models db. Ini ada error waktu connect keliru.
masih localhost Rendra user saya. Localhost Rendra. MySQL. Kita cari dulu. Oh, ini harus MySQL 2. Berarti saya keliru lagi kan. Oh, ya toh. Berarti ini ada error instalasinya. Saya harus merubah npm. Nah, ini harus npm MySQL 2. Jadi npm i MySQL 2. Kita coba bisa enggak? Kita install berbeda package-nya. MySQL. Nah, ini sudah npm MySQL 2, ini MySQL 2. Kita coba ya. Saya juga. Nah, ini sudah berhasil. Ini sudah berhasil ya. Ini connect, jadi nanti ada perlu perubahan ya. MySQL 2 bukan MySQL aja. Nah, error nih toh, nanti tak bener nih. Ini sudah MySQL 2 sudah. Kita nyoba untuk terus gimana di user controllernya. Ini udah bener di user controllernya. Jadi satu di user roots-nya. Nah, user roots-nya itu kayak gini. Nah, cuma di sini di awal sendiri itu di appjs itu juga dipanggil. Jadi kita buat konstanta user sama dengan require models users. Nah, ngapain Pak? Nah, ini kita buat user titik di atas sendiri user create user tabel. Kita matikan, kita jalankan. Nah, ini ada error if not exist near bla bla bla. Ini ada error di SQL-nya. Kita cek di users.js yang create user ada keliru. int if not exist itu tulisannya piye? Bentar, kita cek di modul. Di job sheet. Create tab exist kurang s exist. Oke, kita jalankan lagi. Ini masih error
auto increment near auto increment INT kita cek lagi. Oh, ini auto, ini saya typo. Kita jalankan lagi. Nah, ini sudah, ini berhasil connect ke database, sudah bisa membuat tabel user. Kita cek dulu ya. Saya ini di PHP MyAdmin ini ya. Ini saya coba podoai, ini sama dengan kalian boleh pakai PHP MyAdmin, boleh pakai apa jenis? Apa lagi? MySQL Bootstrap. Ini buku tamu, kita cek dulu ya. Ini datanya, data users itu ada Enisa Gita. Nih, Enisa Gita. Kita buat dulu untuk yang nambah data. Misal di sini kita buat post. Nah, ini kan ada post API, alamatnya API users. Nah, ini kita buat nama kurang nama Susi Sagita. Nah, ini emailnya Susi, passwordnya Asolule. Nah, ini ada error, koma. Kita coba, kita send. Susi Sagita apakah berhasil? Nah, ini user created, ini berhasil. User created, ini sudah berhasil. Datanya udah masuk belum? Kita cek di database-nya. Nah, ini Susi Sagita. Lah, ini lihat backrip-nya itu ini jadi gini. Padahal di sini inputnya itu Asolule. Nah, tapi disimpan itu kayak gini. Nah, ini namanya enkripsi. Ini sudah sampai sini kita selesai dulu untuk yang memastikan untuk buat post atau menginputkan ke database untuk usernya sudah berhasil. Dan ini statusnya 201 created. Nah, ini jadinya. Stop dulu.